Ayah dari Handi Saputro, pemirsa, ini korban tabrakan di Nagrek yang jasadnya dibuang di Sungai Serayu meminta Presiden Jokowi untuk memantau kasus kecelakaan yang menghilangkan nyawa Handi dan Salsabila. Ia meyakini putra kesayangannya masih hidup saat dibawa naik minibus yang menabraknya. Suasana duka masih nampak terlihat di kediaman orang tua Handi Saputra di Kampung Cijolang, Desa Cijolang, Kecamatan Limbangan, Garut, Jawa Barat. Remaja berusia 17 tahun itu bersama kekasihnya Salsabila sempat menghilang secara misterius setelah kecelakaan lalu lintas di wilayah Nagrek, Jawa Barat pada 8 Desember 2021. Jenazah keduanya kemudian ditemukan di Sungai Serayu, Jawa Tengah. Etes Hidayatullah, ayah Handi meyakini putranya masih hidup kala dibawa oleh pengemudi kendaraan minibus yang menabraknya. Informasinya kata yang orang sana yang melihat di TKP masih hidup. Masih hidup. Pas dibawa sama si pelaku ke mobil, ya, masih hidup ya. Masih tangannya masih gerak, denyut jantungnya masih ada, tangannya juga gerak-gerak. Kata orang yang di sana. Sejauh Hingga saat ini pelaku masih belum ditangkap. Etes berharap polisi dapat segera mengungkap kasus itu. Ia bahkan meminta Presiden Joko Widodo untuk memantau kasus kecelakaan tragis yang menghilangkan nyawa Handi dan Salsabila itu. Semoga cepat-cepat ketangkap. Saya percaya kepada bapak-bapak polisi 100%. Dan saya memohon kepada Bapak Presiden, Bapak Jokowi, mohon si pelaku cepat tertangkap, mohon bantuannya dari Bapak Presiden. Penyidik dari Polresta Bandung masih terus melakukan rangkaian penyelidikan dengan meminta keterangan para saksi serta mengumpulkan alat bukti. Sudah ada 10 saksi dimintai keterangan oleh polisi, termasuk saksi mata saat terjadinya kecelakaan. Dari Garut, Jawa Barat, Taufik Hidayah, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, sesaat lagi Polda Jawa Barat akan mengumumkan pelaku tabrak lari menewaskan 2 sejoli di Nagrek, Jawa Barat. Kita segera bergabung bersama Jasmine Rahmadi yang ada di Mapolda Jawa Barat. Silakan Jasmine. Pemirsa, ini sepertinya akan segera dimulai konferensi pers yang digelar di Polda Jawa Barat berkaitan dengan tabrak lari yang menewaskan 2 sejoli di Nagrek, Jawa Barat. Kita akan segera mengikuti pemirsa konferensi pers yang sesaat lagi akan dimulai. Bisa dimulai ya? Baik, rekan-rekan media, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media, pada hari ini kami berkumpul. Di sini ada Kapendam 3 Siliwangi, ya, Kepala Penerangan Kodam 3 Siliwangi, kemudian dan Pomdam 3 Siliwangi, ya, di sini Kapendam Kolonel Ari, kemudian dan Denpom dan Pomdam Kolonel Gino, dan di sebelah kanan saya hadir pula Kapolresta Kapolresta Bandung, ya. Setelah Sespim mudah-mudahan jadi Kapolresta Bogor. Amin. Dan saya sendiri Kabid Humas. Rekan-rekan, saat ini kami berempat
akan menyampaikan hal-hal terkait yang sudah rekan-rekan ketahui, yaitu adanya peristiwa kecelakaan di daerah Nagrek yang mengakibatkan korban 2 orang meninggal dunia. Dari kejadian tersebut, seperti kita ketahui bersama bahwa terjadi viral atau ada viral pada saat kecelakaan. Ada yang ditabrak dan ada yang menabrak. Berangkat dari peristiwa yang sudah viral tersebut, kami dari Polresta Bandung bersama dengan Pomdam 3 Siliwangi melakukan koordinasi terkait penyelidikan. Di mana pada saat viral tersebut kita mempelajari sebuah mobil yang menabrak pengguna kendaraan bermotor, di mana ada 2 orang yang mengakibatkan meninggal dunia. Ini motornya, ya, yang motor korban. Jadi sekali lagi di awal kejadian tersebut kita sudah berkoordinasi dengan Pomdam 3 Siliwangi. Berangkat dari itu, kejadian tanggal 8 Desember, kemudian kita melakukan penyelidikan, dan tanggal 11 Desember kita mendapat berita ada penemuan mayat, 1 di daerah Cilacap dan 1 di daerah Banyumas. Dari hal tersebut, kami tim berangkat ke sana bersama orang tua. Untuk orang tua korban, untuk mengetahui dan memastikan apakah temuan 2 orang mayat tersebut ini bagian dari rangkaian kecelakaan yang ada di Nagrek pada tanggal 8, ya, pada tanggal 8 Desember kemarin. Dari itu semua, ternyata memang benar bahwa korban tersebut adalah dari anak-anak mereka. Dan kemudian anak-anak atau korban tersebut itu sudah dilakukan visum, dilakukan otopsi, ya, dan sekarang sudah dibawa kembali ke orang tuanya untuk dimakamkan. Penyelidikan berlanjut, mempelajari mulai dari titik lokasi, kemudian mengawasi kegiatan-kegiatan yang ada di jalan, mengumpulkan bukti-bukti, memeriksa saksi-saksi yang ada di TKP, hingga sampai di Banyumas dan di Cilacap. Berkaitan dengan itu, hasil koordinasi hingga sekarang kami menyepakati untuk kasus tersebut dilimpahkan ke Pomdam 3 Siliwangi untuk dilakukan penyelidikan lebih intensif lagi. Sementara dari pihak kepolisian terus mengumpulkan bukti-bukti yang nantinya akan disampaikan kepada Pomdam apabila yang bersangkutan membutuhkan bukti-bukti lanjutan. Jadi saya rasa itu saja dari kami, ya, penjelasannya, dan selebihnya mungkin silakan ada yang mau disampaikan. Di sini ada Kapendam dan Pondam yang akan menyampaikan apabila ada hal yang perlu rekan-rekan tanyakan. Ya, sekian. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Ini hasil koordinasi bersama, ya, mengingat dari hasil video yang viral yang disampaikan oleh masyarakat, kemudian kita pelajari, ya, dari itu semuanya kami, ya, menyepakati koordinasi, hasil koordinasi, kami menyepakati bahwa perkara ini nantinya akan dilimpahkan kepada Pomdam untuk selanjutnya
melakukan penyelidikan hingga menemukan apakah pelaku tersebut adalah bagian dari Pomdam. Ini pun dari TNI. Ini pun masih terlalu jauh. Ya, kita dan kami pun dari kepolisian tetap menyelidiki. Karena ini menyangkut di video awal, ya, menyangkut video awal yang sekiranya membutuhkan perhatian atau membutuhkan koordinasi yang intensif dari kami dan dari pihak Kodam 3 Siliwangi. Saya rasa itu ya.